Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Senen, Bapak Ari Prastowo, yang terhormat Ibu Waka Kurikulum, kepada yang terhormat Ibu Endang, dan kepada teman-teman rekan sejawat, guru SMKN 1 Semen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini untuk diseminasi dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, dan kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, ya. Dan ini nanti sebelum saya mulai, saya mohon untuk kepada Bapak Kepala SMKN 1 Semen untuk memberikan arahan dan bimbingan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku salah satu penggerak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar pagi ini? Sehat semua ya? Masih semangat? Iya. Baik Bapak Ibu, saya berada di sini dalam rangka saya kegiatan diseminasi. Kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak. Baik, kita langsung mulai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya CGP Angkatan 11 Yeni Kusuma Lestari SPD dari SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri. Mohon tepuk tangannya. Baik, Bapak Ibu guru di sini jenengan bisa melihat ada budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ada yang sudah perso apa itu budaya positif? Iya. Gimana Ibu? Budaya positif itu budaya yang baik dilaksanakan di sekolah untuk ketertiban, untuk pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih baik. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Jadi tepuk tangan untuk ya. Selanjutnya ada mungkin yang mau memberikan pendapatnya tentang terkait budaya positif? Kita sama-sama belajar. Jadi saya di sini bukan sebagai tutor panjenengan. Kita di sini sama-sama belajar. Baik, sepertinya tegang ya. Oke, untuk agar tidak tegang, monggo kita ice breaking terlebih dahulu. Iya. Oke. Tolong semuanya sudah tahu ya lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Sudah ya? Oke. Sekarang kita menyanyikan bersama lagu itu ya Bapak Ibu ya. Suaranya yang keras. Oke, dengan bertepuk tangan ya, satu-satu gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu-satu guru semesta bermanfaat. 2, taat dan bersemangat. 3, no galau and no sambat. 1, 2, 3 guru semesta yang paling hebat. Lagi. 1, guru semesta bermanfaat. 2, taat dan bersemangat. 3, no galau and no sambat. 1, 2, 3 guru semesta yang paling hebat. 1, 2, 3 guru semesta yang paling hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya ada lagi ya. Tepuk semangat. Mama, ngat-ngat, semangat. SMKN 1 Semen, kompak, kompeten, produktif, dan kreatif. Iya, tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Bagaimana, sudah mulai memanas, J? Oke. Sudah rada-rada tidak mengantuk, ya? Baik, selanjutnya. Oke.
Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kemudian terkait hukuman dan penghargaan, ada posisi 5 kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan murid di sekolah. Pada kesempatan kali ini, pada penerapan penyebaran budaya positif, nanti yang kita pelajari bersama, yang pertama adalah ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik. Oke. Untuk materi pertama, yakni perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, kalau panjenengan ingat, jadi konsep paradigma lama itu sistem pembelajarannya itu masih berpusat kepada guru. Jadi guru itu sebagai senternya. Apapun kegiatan pembelajaran di sekolah, semuanya dikelola di bawah kendali oleh seorang guru. Tetapi Bapak Ibu, dengan adanya paradigma baru ini, kita sebagai seorang guru harus menerapkan prinsip yang berdiferensiasi. Coba, prinsip berdiferensiasi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita tuh mengajar itu harus berdiferensiasi, tidak boleh teacher center. Iya Ibu, bagaimana? Ya, berdiferensiasi, namanya aja berdiferensiasi, berarti berbeda-beda. Pembelajarannya berbeda-beda. Berbeda yang bagaimana? Berbeda disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Ya. Dalam satu kelas siswanya banyak, tetapi kebutuhan masing-masing anak tentu berbeda. Pada saat penerapan paradigma yang lama, itu seorang guru itu menerapkan pembelajaran itu dipukul rata antara siswa yang berkebutuhannya itu mungkin dia itu lebih pintar di bidang visualnya, mungkin audionya dan sebagainya. Ya, anak ini cenderung ke seni, anak ini memiliki bakat kemudian tertentu, tetapi kita pukul rata. Hasilnya apa? Berarti hasilnya itu efeknya tidak bisa mengena secara langsung kepada siswa. Beda dengan kita menerapkan paradigma baru, itu nanti akan dimunculkan siswa-siswa yang lebih kreatif, bernalar kritis, gitu. Okay? Kemudian diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kita sering mendengar itu, bahkan kita mengadakan kegiatan P5, gitu. Ya, kira-kira profil pelajar Pancasila itu bagaimana tuh Bapak Ibu? Dimensinya apa saja? Iya, bisa diinceng di sini ya Bapak Ibu. Mungkin agak kabur, memang sengaja dikaburkan, gitu. Biar jawabannya itu agak-agak gitu loh, gitu. Oke, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama kebinekaan global. Yang kedua adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan berarti di dalam rebu piket bersih-bersih kerja bakti boten, tetapi diharapkan siswa itu mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Makanya sekarang itu lagi digerakkan bahwa setiap pelajaran itu kita menggunakan diskusi. Nah, kenapa? Ya karena untuk memunculkan jiwa profil pelajar Pancasila. Dimensi selanjutnya adalah kreatif, ya. Dengan penggunaan paradigma baru diharapkan siswa itu cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan yang lama. Karena apa? Karena siswa bebas menentukan model
cara belajarnya. Nah, jadi akhirnya mereka menjadi anak yang kreatif. Dimensi selanjutnya adalah bernalar kritis. Kemudian ada mandiri, jadi di sini siswa diarahkan, kita tuntun untuk lebih mandiri dalam kegiatan belajar. Okay? Kita biasanya memberikan kasus, siswa yang berpikir, kemudian kita nanti kupas bersama, kita lakukan evaluasi bersama dengan cara berdiskusi, kemudian baru kita sebagai guru yang menuntun, kita mengevaluasi, melakukan refleksi. Apakah dari pekerjaan anak-anak itu sudah memenuhi kriteria atau belum? Dimensi profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan, dan berakhlak mulia. Jadi yang ditekankan pada paradigma baru itu adalah anak yang berintak dan anak yang berakhlak. Karena kalau dengan berintak dan berakhlak itu efeknya sangat terasa sekali Bapak Ibu, dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak kita sisipi dengan kegiatan positif yang menuntut siswa untuk berintak dan berakhlak mulia. Jadi apapun itu kita biasakan, entah itu Mas tolong dikerjakan ini, itu termasuk juga akhlak mulia Ji. Mas tolong ini, Mbak ini. Jadi kita biasakan. Pembiasaan baik itu berarti merupakan salah satu cerminan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ada miskonsepsi, berarti ada kesalahpemahaman terhadap teori kontrol. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Bisa enggak guru itu mengontrol murid? Apakah bisa? Bisa, boleh. Apakah selalu bisa? Tidak. Berarti ilusi guru mengontrol murid, apakah itu benar? Tidak selalu benar. Karena ada kalanya guru bisa mengontrol dan ada kalanya guru tidak bisa mengontrol murid. Karena untuk mengontrol seseorang itu bukan terletak pada siapa yang mengontrol, tetapi terletak pada orang itu sendiri. Yang bisa mengontrol seseorang itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kita nyuruh anak kamu jangan terlambat, ya. Kalau dia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia pasti tidak akan tunduk. Dia akhirnya besoknya lagi mengulang lagi. Tetapi kalau dia itu bisa mengontrol dari dalam dirinya, ya sudah. Kalau gitu saya niat besok tidak bolos, besok saya datang dengan tertib. Itu ada perubahan. Jadi perubahan untuk bisa mengontrol seseorang itu adalah ya dari dalam diri orang tersebut. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau ini bisa nih Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah iya? Kadang itu kritik dan membuat rasa bersalah itu kadang membuat siswa menjadi bagaimana Bapak Ibu? Kalau anak itu kita komentari terus, kita kritik terus, ada nggak rasa minder, rasa mangkal dari dalam diri siswa? Ada nih. Nah itu berarti ini masuk dalam miskonsepsi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah benar ini dengan pernyataan itu? Orang dewasa berhak memaksa? Boleh tidak, boleh iya. Jawabannya sama saja. Memaksa pada saat memang itu dalam suatu kondisi yang memang harus dipaksakan, ya berarti kita memaksa, tetapi dengan tutur kata yang lembut. Dan ada kalanya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Pokoknya harus begini. Nah itu yang tidak benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Ibu silakan dilihat di sini ada perbedaan antara stimulus respon. Stimulus respon itu adalah paradigma lama yang kita pakai selama mengajar sebelum ada kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua ini adalah teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Pada paradigma lama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ya, yang dimaksud di sini adalah contohnya pada saat kita mengajar, kita menganggap semua murid itu kebutuhannya sama.
hanya dikasih materi kuis kan gitu. Ternyata menurut teori kontrol sesuai dengan paradigma baru, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Oleh karenanya itu pembelajaran yang dilakukan harus berdiferensiasi. Kemudian dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu gitu, pokoknya kerjakan itu sesuai dengan saya seperti ini. Matematika itu kalau ditambah harus begini. Nah, padahal kan tidak nih. Sekarang itu kan banyak cara menjawab matematika dengan menggunakan mencari luas segitiga, tapi caranya mungkin ada beberapa. Nah kan gitu, jadi disesuaikan. Kemudian mengajarkan matematika, kalau dulu hanya menggunakan rumus-rumus, sekarang dimodifikasi dengan menggunakan gambar-gambar, dimodifikasi dengan menggunakan cerita. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa ini kalau langsung saklek dikasih angka-angka dan rumus, dia susah. Berarti kita yang harus melakukan diferensiasi. Ya, kita menggunakan metode-metode lain yang bisa ditangkap oleh siswa. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol paradigma baru, semua perilaku baik itu buruk ataupun baik itu semuanya memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Jadi ketika kita misalkan anak itu tidak menjalankan tugas, contohnya ya Bapak Ibu, itu kan perilakunya kan tidak baik nih. Nah, kalau di teori paradigma lama itu berarti anak itu sudah melanggar, anak itu berhak mendapatkan hukuman. Tetapi untuk teori kontrol, kita sebagai guru itu tidak boleh langsung saklek bilang kamu salah gitu, nggak bareng. Tetapi bagaimana kita menggali, kenapa kok tidak mengerjakan, gitu. Kamu pasti punya alasannya kan. Nah, jadi kita belajar sabar. Kalau di kurikulum merdeka itu kita itu latihan sabar walaupun susah. Walaupun mungkin kalau diterapkan di sekolah itu ya memang agak-agak bertolak belakang. Apalagi kalau siswanya SMK. Kalau kita pakai lembut, bagaimana? Kemarin kok tidak mengerjakan tugas? Apakah ada kamu di rumah bagaimana? Atau mungkin ada masalah? Gitu kesuwen gitu Pak sebenarnya. Tapi ya memang itu yang dianjurkan semacam itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, tidak bisa. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol orang lain, orang adalah siapa tadi? Dirinya sendiri. Ya, oke. Baik, ini sudah masuk ke pembahasan yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin positif itu suatu cara untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang, ya, tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman, gitu, ya. Diharapkan disiplin positif itu dia itu mau melakukan disiplin tetapi tidak berada di bawah tekanan. Misalkan kita masuknya jam 7, kita masuknya jam 7. Kalau ada kepala sekolahnya, kepala sekolahnya itu besok ada dinas luar. Apa yang terjadi? Apakah kita itu disiplin positif? Biasanya saya tak nelat 5 menit lagi lah, kan gitu ya. Wah kalau gitu saya tak pulang lebih dari awal. Ya kan gitu. Itu bukan berarti disiplin positif. Karena apa? Disiplinnya muncul pada saat ada tekanan, pada saat ada ancaman. Bapak Ibu guru, kalau jenengan tidak masuk sekolah tepat waktu, maka jenengan akan
untuk pengasuhan TPP Anda tidak cair. Nah itu akhirnya disiplin. Nah itu bukan termasuk disiplin positif karena adanya ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari tadi itu kan ada nilai kebajikan, di sini ada nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Monggo, nilai kebajikan itu apa kira-kira? Nilai kebaikan, iya tepat sekali, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang mengandung unsur positif, tidak negatif. Siap, bagus sekali jawabannya. Nilai yang mengandung unsur positif, tidak negatif. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi nilai-nilai kebajikan. Baik, coba kita buka dulu ya. Iya, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, jadi tidak melihat dia itu dari suku apa, agama apa, ras apa. Jadi itu bersifat universal, bersifat untuk semuanya, disepakati oleh semuanya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang dimensi yang ada di pelajar Pancasila itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Dimensi tadi apa saja Bu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Sedangkan nilai kebajikan menurut PYP itu adalah terkait tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan selanjutnya. Oke. Kemudian sedangkan menurut life skill, contoh nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, itu termasuk nilai kebajikan. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Pokoknya semuanya mengandung unsur nilai positif dan tidak negatif, ya berarti itu nilai kebajikan. Oke. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yakni teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, jadi ada motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Nah, untuk poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu terkait contohnya itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, jadi contohnya itu gitu. Jadi orang itu masuk ke dalam motivasinya itu ketidaknyamanan itu apabila dia dalam hatinya, dalam pikirannya itu berpikir, nanti kalau saya tidak melakukan, kira-kira nanti apa yang terjadi pada saya ya? Apakah saya dihukum? Apakah saya akan dimarahi? Gitu. Okay. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya. Apa dalam pikiran seseorang itu adalah apa ya kira-kira nanti yang saya dapatkan apabila saya manut kan gitu. Apa ya yang kira-kira nanti saya dapatkan apabila mengikuti kegiatan diseminasi kan? Iya, jajan. Iya, monggo sekalian di dahar jajanannya, mohon maaf hanya itu yang bisa kami berikan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 motivasi, yang 2 untuk menghindari ketidaknyamanan
motivasi eksternal. Kenapa kok motivasi eksternal? Karena motivasi ini berkaitan dengan orang lain. Ya. Ini ada hubungannya dengan orang lain, bukan dari dalam diri orang tersebut. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini adalah motivasi internal. Tugas kita sebagai seorang guru, ini gurunya juga gemoy, ya toh? Nah, itu adalah menuntun siswa untuk menumbuh kembangkan motivasi internal dalam diri siswa. Gitu. Dan di sini clue-nya, guru sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar motivasi eksternal dalam diri murid ini bisa diminimalisir. Tulisannya apa ini? Iya. Jadi gitu. Jadi seorang guru itu harus mampu menumbuh kembangkan motivasi dalam diri siswa, motivasi internal dalam diri siswa. Selanjutnya, nah, ini Bapak Ibu, ada teori hukuman dan penghargaan. Iya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tolong dicermati karena setelah ini saya akan membagikan kuis untuk panjenengan. Iya. Hadiahnya nanti satu kotak itu aja. Oke. Perbedaan di antara ketiganya. Hukuman itu terjadinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tergantung pada yang menghukum. Jadi murid tidak tahu. Misalkan dia terlambat, dia murid tidak tahu ya aku ini mau diapakan, itu tidak tahu. Ya, oke. Yang ketiga bersifat satu arah. Jadi hanya dari penghukumnya saja. Ya, muridnya pokoknya manut-manut tok gitu. Itu kalau teori hukuman. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik misalkan disuruh lari, ya. Psikis itu mungkin diolok-olok, kemudian dibentak-bentak. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk hukuman. Nih, gitu. Kemudian sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu kejadiannya itu terencana. Ya. Konsekuensi itu terjadi apabila seseorang atau murid itu melanggar sesuatu yang telah disepakati bersama. Gitu. Apa yang dirasakan oleh murid? Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi. Ada kesepakatan di awal. Kalau nanti kamu tidak mengerjakan tugas, berarti nanti kamu harus seperti ini. Nah, itu sudah dibicarakan di awal. Nah, kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dari ketiga ini yang paling disarankan untuk diterapkan di sekolahan kita ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman. Tapi kita menggiring murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kita menuntunnya supaya dia bisa memecahkan dari kesalahannya, dari permasalahannya. Kemudian di restitusi ini ada proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Gurunya hanya sebagai pemicu kemauan, ya, hanya memberikan umpan saja. Tapi untuk eksekusinya tetap diserahkan kepada murid. Kira-kira kalau diterapkan di sekolah kita bagaimana Bapak Ibu? Ya, iya. Jadi teori dan praktek ternyata susah, ya. Nah, gitu. Tetapi ini yang dianjurkan. Ya, kita pelan-pelan
Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi kuis untuk panjenengan. Tadi sudah ada restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi. Di sini ada pertanyaan terkait dengan tindakan guru di sekolah. Nah, tugas panjenengan nanti mengisikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat ke sekolah. Oke. Itu termasuk hukuman atau restitusi. Jangan dijawab dulu. Saya kasih lembaran, silakan. Nanti kita tebak-tebak berarti ya. Iya. Apakah sudah benar? Iya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat. Ya, itu adalah hukuman. Karena tidak ada kaitannya terlambat ke sekolah dengan mencatat 100 kali. Nggak ada hubungannya. Makanya karena tidak ada hubungannya antara dua variabel tersebut, berarti itu masuknya ke hukuman. Berarti yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada kaitannya enggak antara lari dengan terlambat? Tidak, J. Nah, karena tidak ada, itu berarti hukuman. Anak di sini kan ngersulo loh. Tadi kan bisa diingat kalau hukuman itu kan berupa fisik dan psikis tadi ya. Nah, gitu oke. Hukumannya berupa fisik dan psikis. Nah, ini contohnya yang berupa fisik karena anaknya disuruh lari. Kemudian di sini iya. Murid diminta untuk push up. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kenapa hukuman? Ya karena masker ini tidak ada hubungannya dengan push up. Nah, dan di sini dimasukkan ke kriteria hukuman karena ada sanksi secara fisik. Gitu ya. Lanjut, ini contoh yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul semua jawabannya panjenengan. Wah, luar biasa. Memang belasan kasih ini cerdas semua. Oke. Karena apa? Kok konsekuensi? Karena ada hubungannya. Dia melakukan kesalahan dengan mencoret-coret menggunakan kertas kertasnya itu, akhirnya dia harus menggantinya. Itu adalah masuk ke konsekuensi. Dan di sini tidak ada sanksi berupa sanksi psikis maupun fisik. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman. Muridnya sakit hati ya, oke. Kemudian kakinya sakit, seharian dia tidak pakai sepatu. Kemudian hatinya juga tercapek karena ketika dia di kelas dia tidak pakai sepatu, pasti diledek oleh teman-temannya. Ini berarti suatu hukuman. Kemudian yang ketiga, lari di lapangan basket sebanyak 2 kali. Tapi ini kan fisik ya, sanksi fisik. Tetapi kenapa kok masuk ke konsekuensi? Iya, tepat sekali Bu. Karena pada saat pelanggaran dilakukan pada saat kegiatan olahraga, kegiatan pelajaran olahraga. Jadi bukan masuk hukuman. Walaupun di sini ada sanksinya harus lari 2 kali putaran. Sama J? Sudah paham di sini? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah mengantuk? Boten J? Jangan mengantuk. Selanjutnya, nah ini Ibu, dari hasil kita mengerjakan, coba dari hasil dari jenengan yang betulnya semuanya ada enggak? Semuanya betul semua? Oh, salah 1. Bu Dini sama berapa? Salah 2. Salah 2, salah 1. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, luar biasa ternyata nih. Baik, kembali lagi ke sini ya Pak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang kedua-duanya memang harus terjadi. Tetapi kalau hukuman itu ada yang tersakiti. Kemudian iya,
Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi anak itu mungkin tersakiti, ya, mungkin tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka pendek saja, ya, gitu. Mungkin ketika kegiatannya itu konsekuensinya itu dijalankan, dia ada grundelnya. Tetapi ketika selesai ya sudah selesai. Beda dengan hukuman. Karena rekaman anak-anak itu berpikir, aduh saya tadi dihukum disuruh lari, saya tadi disuruh push up, sudah mangkal disik. Jadi sudah terekam di benak dan pikiran anak-anak bahwa saya dihukum, akhirnya mangkal. Kemudian efeknya anak itu jadi membenci kedisiplinan. Contohnya, anak itu kita talak ya, kalau kita nun sewu, kita menggunakan metode paradigma lama. Anak itu besoknya itu ada yang berubah, ada yang besoknya tetap, gini betul. Bahkan ada yang besoknya bertambah lagi yang telat. Itu mungkin ya itu tadi karena anaknya hatinya berbentrokan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini anak memaklumi, oh ya karena saya salah berarti saya harus melakukan ini. Tetapi yang dilakukan harus ada konektivitas antara itu tadi sanksinya, konsekuensinya dengan yang dilanggarnya. Gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, apa yang dirasakan oleh anak kalau dihukum? Ini anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ngaten Bapak Ibu. Sedangkan kalau konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi hanya untuk sementara waktu. Ngaten nggih? Oke. Selanjutnya, oke. Kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Pengertiannya dulu kira-kira. Makan, boleh. Saya juga senang sekali makan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar. Oke. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis seseorang. Ya. Contohnya apa? Bertahan hidup itu. Iya, makan. Betul sekali Pak Yoko dan Bu Aina. Apalagi? Berkembang. Apalagi kira-kira? Bertahan hidup. Orang itu kalau di posisi dingin, dia itu kan pengen di dalam rumah ini. Yang nggak tahu. Nah, papan juga masuk di sini. Iya, tepat sekali, luar biasa ya. Untuk bertahan hidup nanti sandang, pangan, papan masuk di sini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima. Sama seperti saya mendapatkan tugas diseminasi ini, panjenengan hadir ini adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima buat saya kan gitu nih. Berarti panjenengan hadir di sini merupakan perwujudan dari rasa kasih sayang dan saya insya Allah diterima oleh panjenengan. Ngaten nggih? Alhamdulillah kalau ngaten. Oke. Kemudian kebutuhan kebebasan, ya. Kebutuhan di sini berkaitan dengan kebutuhan untuk bebas, mandiri dan memiliki pilihan-pilihan dalam hidupnya. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini terkait dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi. Oke, ada di sini tuh memang ada misalkan seseorang itu jadi wali kelas. Nah, dia tuh memiliki kebutuhan penguasaan apa? Berarti siswanya itu harus menurut dengan saya karena saya ini wali kelas. Saya membuat kegiatan di kelas ini atau mungkin membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan maunya saya. Itu juga masuk ke kebutuhan penguasaan. Atau mungkin
pengakuan atas suatu prestasi, ya. Misalkan kalau jenengan nanti suatu saat jadi kepala sekolah, itu betul diakui. Wah, Pak ini sekarang jadi kepala sekolah, nah gitu. Itu ada, itu termasuk salah satu kebutuhan Bapak Ibu, ya. Wah, sekarang Pak Yoko jadi kaprok, gitu. Iya, semacam itu ya Pak ya. Berarti Bu Vina dan guru TKJ harus hormat sama Pak Yoko. Iya. Selanjutnya, kemudian ada kebutuhan yang bersifat kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan merasa senang. Oke, kita lihat contohnya. Iya, ini Bapak Ibu guru contohnya. Kebutuhan kesenangan seperti bermain, kita bercanda, ya, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Seperti kita tertawa lepas, kadang orang itu butuh Bapak Ibu, dia tertawa lepas itu butuh untuk menghilangkan segala penat, ya. Saya kalau di rumah itu tidak nyaman, misalkan ada permasalahan, saya ke sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Saya ketemu dengan jenengan, itu saya itu bisa gosok jenengan, bisa tertawa, itu saya tuh jadinya kembali hilang, kayak di-recharge lagi gitu loh. Nah, jadi memang kebutuhan kesenangan itu penting. Kemudian ya betul. Ya, contohnya seperti kita rekreasi, ya. Kalau perlu rekreasi itu menjadi agenda rutin ya Bu ya. Nah, tidak harus 1 tahun sekali, paling tidak 1 semester, atau 1 bulan sekali, oke. Kalau 1 bulan sekali itu nanti dengan keluarga. Kalau dengan sekolah nanti sekolahnya bendaranya, ya gitu, oke. Kemudian ada ini tadi Bapak saya anggap kebutuhan penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin. Itu ada lah ya, kadang kita kan juga semacam itu. Oke, lanjut ya. Ini sudah paham ya 5 dasar kebutuhan manusia? Sudah. Ingin diakui. Iya, pengen diakui. Iki lo aku iso. Nah, itu juga masuk ke kebutuhan. Kebutuhan yang apa Bapak Ibu? Kebutuhan penguasaan. Larane aku ra iso. Nah, itu penguasaan. Nah, jadi enggak ada semuanya kalau dasar konsumen orangnya baik-baik semua. Oke? Ya. Iya. Apa Bapak? Kalau enggak ingin masuk Iya, Ibu penguasaan. Iya, ingin diakui. Oke. Baik. Iya. Oke, seru sekali ya. Lanjut Bapak Ibu, ini kita masuk ke keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, mohon maaf, ini tampilannya kurang itu ya. Keyakinan kelas itu berarti kesepakatan yang dibuat di dalam kelas antara wali kelas dengan guru. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu sebenarnya tidak harus wali kelas dengan muridnya, tetapi bisa guru mapel dengan muridnya. Kita bikin suatu keyakinan pada saat kita mengajar. Oh, saya ini mapelnya akuntansi, berarti pada saat jam saya kita bikin keyakinan kelas ya. Walaupun mungkin ibu wali kelasnya sudah membuat keyakinan kelas sendiri dan hasilnya juga sudah ditempel di dinding kelas. Tetapi guru lain atau guru mapel lain boleh menggunakan keyakinan, berarti keyakinan jam mapel. Kalau ada keyakinan kelas, ya keyakinan jam mapel. Kemudian kalau sekolahan, ya bisa, ya. Kalau sekolahan berarti yang dilibatkan siapa? Ya murid, ya guru, ya staf TU, semua warga SMK. Iya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih kok bilangnya kok keyakinan kelas? Mengapa enggak peraturan kelas saja? Gitu. Iya. Kalau peraturan ini, iya. Kalau keyakinan kelas ini ada suatu kesepakatan bersama, luar biasa. Kalau peraturan itu biasanya sepihak, betul. Biasanya kalau peraturan kelas itu pasti kalimatnya itu kalimat negatif, ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan, ya kan? Atau yang bersifat memaksa, kan gitu. Ini adalah peraturan kelas. Iya, ini Bu. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau keyakinan kelas ini sifatnya umum, sedangkan peraturan kelas itu sifatnya lebih khusus. Ya, contohnya, misalkan keyakinan kelasnya adalah menghormati, itu keyakinan kelas. Berarti peraturannya apa? Ya, siswa tidak boleh ya mengganggu temannya, memukul temannya, membuli temannya, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kalimatnya itu kalimat yang umum atau universal, gitu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Untuk keyakinan sekolah ini sangat dilarang sekali menggunakan kalimat yang negatif. Kata-katanya, kalimatnya harus menggunakan kalimat yang positif. Hindari kata-kata dilarang, hindari kata-kata jangan untuk keyakinan kelas. Kalau peraturan boleh, tetapi kalau untuk keyakinan kelas tidak. Ngerti? Jadi kalau misalkan panjenengan kemarin sudah membuat suatu keyakinan kelas, kok masih ada kata-kata dilarang atau jangan, tidak boleh, nanti bisa diganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Ngerti nggih? Iya, langsung saja Ibu, misalkan kebersihan gitu ya. Misalkan kebersihan. Kalau peraturannya itu kan berarti piket, ini jangan membuang sampah, ya toh. Tidak boleh mangkir dari piket, tugas piket. Nah, itu peraturannya. Tapi keyakinan kelasnya cukup kebersihan gitu. Ya, menghormati itu saja bisa. Kemudian mungkin gotong royong. Nah, gotong royong itu isinya apa? Oh, kerja sama temennya. Kalau ada temennya susah berarti ditengokin. Kalau ada temennya ini berarti dibantu. Tapi keyakinannya apa? Gotong royong. Karena keyakinan kelas itu kalimatnya harus kalimat umum, universal. Oke? Ya. Saya kemarin pertama sebelum menerima materi ini juga masih dilarang kan gitu, masih sama. Oke? Lanjut. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Seperti panjenengan kemarin di awal mungkin sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, semua warga kelas dipersilakan untuk bercurah pendapat. Ya, satu anak diberikan satu kesempatan untuk menuliskan kelas impian mereka itu pengennya seperti apa. Bebas. Kadang-kadang anak-anak itu masih pakai kalimat negatif ya tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu maunya kelasnya itu seperti apa. Semuanya harus diberi kesempatan. Kemudian setelah dicatat, kemudian nanti anak-anak maju, okay? Kemudian nanti tugas guru adalah meninjau ulang daftar curah pendapat untuk menemukan nilai-nilai kebajikannya apa saja yang nantinya dicanangkan atau dirumuskan untuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu seharusnya tidak banyak, ya, antara 3 sampai 7. Kan karena bersifat umum. Lah, tugas kita sebagai orang guru nanti yang menjelentrehkan. Jangan keyakinan kelas kita misalkan menghormati. Berarti yang masuk menghormati itu apa anak-anak? Oh, berarti tidak boleh membuli teman. Oh, harus berjalan yang rapi. Oh, harus senyum, sapa, salam. Itu masuk ke poin menghormati. Tetapi yang ditulis di keyakinan kelas cukup menghormati. Jadi kalau kita itu kan bikinnya banyak itu mungkin. Nah, itu ternyata yang tepat itu semacam itu. Keyakinan kelas dibuat 3 sampai 7 saja. Tapi yang mewakili semuanya. Ya. Harus datang tepat waktu. Berarti nanti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kan itu tanggung jawab. Nah, tugas kita yang menyampaikan. Oke, kita sepakati keyakinan kelasnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang bagaimana, Cak? Oh, yang masuk kriteria tanggung jawab adalah datang tepat waktu. Ya, tidak ada gurunya tetap posisi berada di dalam kelas, itu tanggung jawab. Nah, itu yang kita sampaikan. Sepakat gitu. Oke. Kemudian, nah, setelah anak-anak itu kita rumuskan,
kemudian kita pilah mana yang kalimat negatif dan mana yang kalimat positif. Yang kalimat negatif kita positifkan, atau misalkan yang menggunakan kata-kata kurang tepat ya bisa kita skip. Nah, baru setelahnya kita temukan nanti macam-macam keyakinan kelas yang telah disepakati hasil dari pemikiran anak-anak, bukan hasil dari pemikiran guru. Guru hanya menuntunnya saja, tugasnya kita tuh hanya menuntun. Nah, ini di sini ada saling menghormati, saling gotong royong, ya, disiplin. Nah, tugas kita hanya menjalankan disiplin itu maksudnya ini loh, Cah. Ya, untuk keyakinan kelas sudah paham Ibu, sudah ada gambaran ya, semacam itu ya. Jadi kalau memang kita masih ada kesalahan, memang kita masih tahap belajar ya. Nah, keyakinan kelas sudah dibentuk dulu Bu, ininya baru muncul sekarang, tidak apa-apa, nanti kita revisi bersama. Oke. Nah, ini kuis lagi untuk panjenengan. Iya, biar tidak ngantuk. Yes, monggo. Oke, sampun bisa saya buka ya? Oke. 1, 2, 3, bismillah. Iya, ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Ya, kalau pinjam ke perpus harus dikembalikan ke perpus lagi. Pinjamnya tadi sama temannya diselorongkan temannya, dilanjut temannya ya dikembalikan lagi. Nah, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini menghormati. Iya. Nih. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Selain menghormati ada keselamatan. Ya, kekerasan itu kan membuat seseorang tidak selamat ya. Apalagi kalau brutal gitu ya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ganggu, Bos. Iya. Sangat mengganggu petugas tatip juga, gitu. Ya, mengganggu temannya waktunya dia itu sudah mulai KBM, dia datang masuk itu juga mengganggu. Boleh ini ditambahkan disiplin bagaimana Bu Yeni? Boleh. Tidak apa-apa. Iya, misalkan disiplin dimasukkan salah satunya peraturannya itu boleh Bapak Ibu. Tergantung nanti panjenengan menyampaikan ke siswanya, Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan tentunya, Nah, ini contohnya menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Kok keselamatan toh kan gitu. Kalau dulu di Covid itu kan memang keselamatan, Nah, kalau sekarang insya Allah untuk kesehatan mohon. Nah, ini bergantian atau menunggu giliran ini di sini ada menghormati orang lain. Ini ada bersabar. Ya, monggo. Ini nanti boleh, ya. Atau di sini dituliskan disiplin pun juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang jelas ini kalimat kata-kata umum. Lanjut Iya. Ya, masih banyak Bapak Ibu. Iya. 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol seorang guru. Dulu panjenengan mungkin sudah pernah mendapatkan ini 5 posisi kontrol adalah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Oke. Nih. Untuk penghukum, ya, gurunya berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah kontrol seorang guru sebagai penghukum. Kemudian gurunya berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kita nono ya. Nah, itu berarti penghukum. Hasilnya, siswa memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong akhirnya. Dia terlambat alasannya berani gembos, padahal dia memang bangkong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas,
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru itu tidak asik, guru itu tidak menyenangkan. Ya, kan? Kemudian murid berkata apa? Biarkan saja, paling nanti disuruh ini, biarkan saja, paling besok ya gini lagi, nggak apa-apa, hukumannya cuma gini aja. Ya, itu karena efek dari hukuman. Kemudian sekarang pembuat rasa bersalah. Guru bagaimana kalau termasuk ke dalam kontrol pembuat rasa bersalah? Contohnya gurunya berceramah, seharusnya kamu begini loh nak. Saya kecewa sama ibu. Ada lagi yang model memelas. Kamu nggak kasihan toh sama saya. Nah, itu berarti posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ya. Bolak balik panggah nono. Nah, itu berarti posisinya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, hasilnya siswa membunyikan atau menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata akhirnya karena gurunya melas, ya loh. Nah akhirnya maafkan saya bu, maafkan saya. Nah itu berarti murid merasa bersalah. Kemudian bagaimana posisi kontrol seorang guru sebagai seorang teman? Nah, iya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Jadi memang murid itu seperti tiada batasan antara murid dengan guru. Nah ini sebagai seorang teman. Yang terjadi hasilnya adalah murid ketergantungan dengan guru. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunia. Dan guru itu termasuk salah satu yang berkualitas. Terus toh ya tidak apa-apa, nanti bisa lihat ini, nanti tak kasih ini. Nah itu. Ya. Kemudian sebagai pemantau, apa yang dilakukan guru? Menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Nah, guru selalu menanyakan itu berarti pemantau. Apa peraturannya? Gitu. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer guru itu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke. Apa yang kita yakini dari kesepakatan kelas kita? Seperti itu. Kamu melanggar pasti ada alasannya kan? Nah, itu. Yang diharapkan itu semacam itu. Jadi kalau ada murid terlambat itu, kamu terlambat, kamu punya alasan. Kenapa kamu kok terlambat? Ini bu, karena kemarin saya tadi malam main HP. Menurut kamu terlambat itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat tidak? Iya, gak dasjus kalau gak serasa buat dulu. Iya bu, melanggar peraturan kelas apa? Nah gitu tambahin. Iya. Nah jadi kalau sebagai manajer itu memang gitu bu, panjang sekali. Tetapi efeknya siswa itu jadi akhirnya tahu bahwa dia itu harus menyelesaikan masalahnya seperti apa. Karena di endingnya dia itu selalu ditanya, lantas dari kesalahan kamu, apa yang kamu perbuat untuk memperbaikinya? Nah, kita cuma ada pertanyaan-pertanyaan pancingan. Iya, ngaten. Jadi yang diharapkan nanti semua guru tuh yang ini. Walaupun susah gampang. Saya kemarin waktu mencoba praktek itu ya untuk ulet-ulet gitu. Iya, ternyata ya. Karena kulino satset buat dasjus gitu lah. Terus akhirnya kok jadinya bagaimana? Oh ya, enggak apa-apa. Melakukan kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya kalau berada di posisi kamu mbak, mas, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ini manajer bu. Nah, iya dan jenengan itu harus jadi manajer. Apalagi anak TPSM. Iya, nah pasti curhat nanti gitu. Oke. Nah, sekarang ini ada kasus lagi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat bendera selama 1 jam. Dikaitkan dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Ini berarti masuk ke posisi kontrol yang mana? Ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Kecewa. Ini beda loh ya, ini yang 5 kontrol
konsekuensi. Yang 5 kontrol tadi, ya. Apa saja tadi 5 kontrolnya? Oke. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, oke. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak. Nah, ini masuk yang mana? Sebagai seorang manajer apa teman? Tidak apa-apa, nanti kita buka. Oke. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Manajer? Masa manajer? Nah. Yang nomor 5. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini pintar jawabannya ya. Kita lihat. Nah, ya. Hormat bendera itu berarti penghukum. Jadi kalau ada anak terlambat upacara, kamu berdiri di sini, hormat bendera selama 1 jam. Itu berarti posisi gurunya adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini berapa kali ibu harus bilang, ayo dong, itu tadi ya, tadi sudah saya bacakan, itu sebagai teman, ya. Oke, capek sekali. Kalau capek sekali maksudnya kemana ini? Iya, membuat rasa bersalah karena memelas tadi itu. Nah, kemudian kamu sudah melanggar peraturannya. Pokoknya yang kamu tahu kan aturannya. Nah, itu berarti pemantau. Tetapi yang memerlukan dialog yang berjilid-jilid, ya, ini berarti sebagai seorang manajer. Dan manakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Suka tidak suka, mau tidak mau, jenengan harus manajer. Baik muridnya mangkele ataupun tidak, berarti jenengan harus tetap manajer. Ya kan? Nah, ini. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya. Oke. Sekarang restitusi, ini sepertinya yang terakhir. Iya. Sudah 1 jam? Belum. Iya. Ini pengertian restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu semacam itu Bapak Ibu. Jadi ada dialog untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bedanya guru BK itu sekarang itu juga menggunakan ini Bapak, menggunakan restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada siswa. Digali, tetapi anak yang menemukan solusinya. Nah, cuman hanya saja penerapannya ini ya memang agak susah nih. Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam tahap menstabilkan identitas, ini seolah-olah itu siswa itu kita tuh berada di pihaknya siswa, berpihak pada siswa. Kita mendukung siswa dengan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Kak Popo. Nah, itu di awal. Jadi siswa itu kita gugah gitu loh, ini guru karena aku mendukung. Nah, semacam itu. Kemudian kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Temanmu juga ada. Ibu guru dulu waktu muda juga pernah. Nah, gitu. Siswa itu kan mulai seneng loh, wah ini berada di boloku ini, nah, kan gitu. Nah, akhirnya yang kedua melakukan validitas tindakan yang salah. Apa yang dilakukan guru? Guru memberikan pernyataan atau pertanyaan. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Alasannya kita gali. Kok itu dukung
jawab validitas tindakan yang salah. Tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ataupun keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu biasanya masuk ke dalam visi sekolah. Gitu. Ini ditanyakan, dia salahnya apa? Mbak, dengan kamu melakukan kesalahan itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, itu dia akan jawab, oh ya Bu, keyakinan kedisiplinan. Lalu ditanya lagi, disiplin itu menurut kamu penting apa enggak, Le? Oh penting Bu, kenapa? Nah, jadi kita cuma tugasnya gitu, toh Ibu. Takon, gitu, ya. Kalau sudah penting, ya sudah. Kalau menurut kamu itu disiplin memang penting karena ini dan sebagainya. Nah, kemudian menurut kamu apa yang harus kamu perbaiki dari dirimu? Biar dia yang menjawab, biar dia yang menentukan solusinya dari permasalahan dia. Baru di endingnya kita tekankan, baik, apa yang kamu lakukan sudah benar, deh. Kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kamu tidak akan bergadang malam. Kamu akan menyuruh orang tua kamu untuk membangunkan kamu beda terlambat. Gitu. Selanjutnya mau berjanji untuk tidak mengulanginya. Iya Bu, iya Pak, pasti gitu. Karena apa? Dia itu hatinya sudah kayak di apa? Mulia. Iya, kayaknya kan dihormati, dihargai walaupun dia punya kesalahan. Nah ini yang harus kita terapkan. Pada tahap menstabilkan identitas, ya itu tadi ya pernyataannya ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru dah ini tadi ya sudah saya terangkan. Kemudian validasi tindakan yang salah, pasti kamu punya alasan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan dia itu tidak boleh dicontek, atau mungkin dia tidak meminjami sepeda motornya pada temannya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, pantas kalau kamu tidak meminjami sepeda motormu, karena kan itu kan motormu kalau hilang, temanmu ceroboh kan nanti juga akan hilang, yang rugi kan kamu. Nah, gitu. Jadi ini pokoknya mendukung siswa gitu. Oke, kemudian di sini ada menanyakan keyakinan, dikaitkan dengan keyakinan kelas sesuai dengan yang sudah disepakati. Keyakinan kelasnya yang apa? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Disebutkan aja di kelas tadi kemarin itu kita nilai-nilainya apa saja yang sudah disepakati. Kamu melanggarnya di bagian apa? Nah, kamu seperti apa gambaran sebuah kelas yang kamu inginkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Iya. Monggo silakan dilihat ini. Selamat siang Kesha. Selamat siang Bu. Kesha, saya mendengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu berapa kali kamu datang terlambat? Sangat sering sekali Bu, 3 kali lebih mungkin. Wah, menurut kamu sering terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya Bu. Baik, Kesha, berbuat kesalahan itu wajar dan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting bagaimana kita memperbaikinya untuk tidak berbuat salah lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju Bu. Oke, kalau gitu kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya kan? Ada Bu. Apa? Karena saya kalau malam sering main HP sampai larut malam, jadi paginya susah bangun. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang ketiga, Tahu Bu. menanyakan Menurut kamu dengan datang terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Sangat penting Bu, karena dengan disiplin saya tidak akan terlambat ke sekolah dan saya akan lebih menghargai waktu. Iya, betul sekali Kesha. Dengan kita menghargai waktu, itu sangat bermanfaat untuk kita. Dengan kita menghargai waktu, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk. Iya Bu, saya minta maaf, saya menyesal. Baik, sikap yang telah kamu tunjukkan dengan menyesal dan minta maaf adalah sikap yang baik.
Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan main HP sampai larut malam lagi. Saya akan memasang alarm agar paginya bisa bangun dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi ya. Iya, Bu. Oke, mau berjanji untuk tidak datang terlambat sekolah lagi, Kesha? Mau, Bu. Saya berjanji. Oke, baik, kamu sekarang bisa kembali ke kelasmu. Terima kasih ya, Kesha. Saya minta maaf dan terima kasih, Bu. Iya. Oke. Jangan siang, Naura. Siang, Bu. Tadi Bu Yeni mendengar dari teman-teman di kelas kamu, katanya kamu habis bertengkar ya? Iya, Bu. Saya kesal sekali loh. Kenapa kesal? Ya soalnya dia mencontek pekerjaan saya terus. Kemarin waktu ada PR, dia juga langsung nyerobot nyontek saya loh, Bu. Oh begitu, ya pantaslah kalau kamu marah dibegitukan. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan pada temanmu? Saya marah-marah, Bu. Saya teriaki. Terus saya refleks mencubit. Oh begitu, terus alasan kamu berbuat seperti itu apa? Iya, Bu. Saya semalaman mengerjakan tugas susah payah. Masa saya harus diam saja ketika dicontek? Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek. Begitu saja oleh Dian. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti memukul misalnya. Coba sekarang kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mencubit, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul sekali. Terus menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Iya, Bu, penting sekali. Baik, jika menurut kamu keyakinan itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar dan menahan emosi, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bisa lebih sabar dan menahan emosi ketika teman saya mencontek. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya, Naura. Ya, Bu, terima kasih ya. Jangan diulang lagi ya, jangan marah-marah lagi. Iya, Bu, maaf Ya, ya. sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima Iya, kasih, Bu, Naura. terima kasih. Iya. Baik, itu tadi Bapak Ibu, ada penerapannya ada 2. Kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu dibahas kembali. Monggo. Tidak ada? Jadi secara tidak langsung ini ya Bu ya, secara tidak langsung hukuman itu ya memang ada, cuma caranya yang lebih lurus. Iya. Boleh melakukan hukumannya itu, tetapi mungkin penyampaiannya saja, bukan di hukuman ya Bu ya, tetapi lebih kepada konsekuensi ya. Kalau hukuman tetap tidak dianjurkan di sini, tetapi kita harus adanya konsekuensi. Nah, harus adanya konsekuensi. Nah, agar anaknya nurut, ya itu konsekuensinya itu buah dari hasil keyakinan kelas tadi yang di awal. Oke, ngerti nggih? Bapak Ibu, karena ini sudah di penghujung, nggih. Kemudian kita kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Nggih. Kegiatan refleksinya saya menggunakan model 4F, fact, feeling, finding, dan future. Iya. Saya nanti meminta dari panjenengan ya, monggo nanti untuk yang refleksi yang fact, peristiwa. Pengalaman apa yang panjenengan rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tadi? Apa yang Anda rasakan? Gitu. Kemudian finding, apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan pembelajaran tadi? Oh, saya tadi mendapatkan materi ini, akhirnya saya menjadikan mungkin ada pemahaman baru terkait apa. Kemudian yang ketiga feeling, perasaannya bagaimana selama mengikuti? Wah, perasaannya mungkin mungkin termotivasi, atau mungkin saya mengantuk, atau mungkin saya kurang greget atau bagaimana. Ini dimasukkan perasaan. Bebas nih Bapak Ibu, ini tidak dimasukkan di penilaian. Monggo, ini sebagai umpan balik untuk saya, untuk evaluasi untuk saya ke depannya. Jadi saya nanti bagaimana untuk ke depannya agar pada saat saya coaching selanjutnya nanti bisa jauh lebih baik. Kemudian penerapannya. Nah, penerapannya adalah apa tindakan yang akan Anda
dari kegiatan kita selama ini tadi. Oh, mungkin, nah penerapannya, saya tadi sudah belajar ini, saya akan terapkan kepada siswa dan sebagainya. Monggo yang mungkin mau memberikan refleksi 4F, monggo maju ke sini. Monggo, iya, Bu Dia, monggo, iya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dia. Monggo berdiri di sini Bu Dia untuk memberikan 4F. Terima kasih Bu Yeni waktu yang diberikan. Saya akan memberikan refleksi. Yang pertama, peristiwa. Jadi ceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti pembelajaran. Jadi peristiwa ini pembelajaran ini yang disampaikan oleh Bu Yeni ini sangat penting, sangat bagus sekali, ya, menginspirasi dan memotivasi. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan ada beberapa hal tentang disiplin positif, ya, tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi itu yang baru, mungkin yang hangat, yang terbaru kita dengarkan seperti itu. Kemudian perasaan saya sangat senang sekali, sangat terinspirasi dan termotivasi. Dan penerapannya saya kedepannya akan, karena sudah mendapatkan contoh-contoh ya seperti yang disampaikan Bu Yeni, saya akan insya Allah menerapkannya tentang saya sebagai manajer di dalam kelas untuk mengelola kedisiplinan positif di kelas. Begitu Bu Yeni. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Dia. Mungkin satu refleksi lagi, monggo Bapak Ibu. Adakah yang di? Bu Mimi, coba Bu Mimi refleksi. Monggo, maju ke depan. Enggak apa-apa. Monggo Ibu. Iya. Iya. Peristiwa apa saja yang dirasakan selama mengikuti kegiatan ini? Monggo. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Mimiati. Terima kasih waktu yang diberikan untuk refleksi dalam arti kita mengikuti pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan, menggugah kita untuk memperbaiki cara mendidik siswa yang baik, yang lebih termotivasi ke depan. Jadi selama ini mungkin dari kita banyak kesalahan atau kekurangan. Jadi refleksi saya itu ternyata saya pernah keliru dalam memberi hukuman ke siswa. Itu seharusnya sebaiknya semacam inilah yang baik, begitu. Ya, jadi memotivasi kita terhadap mendidik siswa dengan hati yang lembut itu akan menghasilkan suatu perubahan yang baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mimi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih tadi sudah memberikan refleksi untuk kegiatan kali ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala SMK 1 Semen Kediri, untuk Bapak Ibu Guru Staf TU SMK 1 Semen Kediri, untuk Kesha kelas 11 AKL 1 sebagai model saya dalam penerapan restitusi dengan studi kasus kebiasaan terlambat ke sekolah. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Naura kelas 11 AKL 2 sebagai model saya dalam penerapan restitusi karena dia tidak mau dicontek oleh temannya. Baik. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu ya, sebelum kita tutup mari kita menyanyi bersama pakai lagunya Joy Topping ya. Dan bila semuanya gitu ya. Oke, semuanya bisa ya. Iya. Tadi kita tutup dengan bernyanyi dengan bahagia. Kegiatan ini juga kita tutup dengan hal yang membahagiakan untuk kita agar informasi ini nanti bisa terekam bersama-sama dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik untuk kita semuanya. Baik. Oke. 1, 2, 3. Dan
Ambillah